warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bertemu kembali dalam pembelajaran fikih di kelas 9, materi tentang akikoh. Ya, sebelumnya pada pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang penyembelihan binatang kurban yang meliputi pengertian, kemudian sejarah, kemudian waktu kurban, kemudian syarat-syarat binatang kurban, kemudian ada pembagian daging kurban, kemudian fungsi kurban dan juga hikmah kurban. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran pagi ini kita bersama-sama untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang akan kita pelajari nanti bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan membawa keberkahan untuk kita. Allahumma amin. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini marilah kita lihat dulu tentang tujuan pembelajaran dari akikoh. Sebelumnya kita sudah mempelajari terkait dengan penyembelihan binatang dan juga penyembelihan binatang kurban. Ya, salah satu tujuan pembelajaran ini memiliki sikap menghargai nilai-nilai kasih sayang dalam penyembelihan binatang. Kemudian menjelaskan pengertian akikoh beserta dalilnya, menjelaskan ketentuan akikoh yang terkait dengan syarat binatang, kemudian sunnah akikoh, dan pembagian daging akikoh, serta cara menyembelih binatang akikoh dengan benar. Baiklah, kita lihat terkait dengan materi akikoh. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah pengertian, kemudian dalil dan hukum akikoh, ketentuan akikoh, amalan-amalan sunnah, dan juga hikmah akikoh. Untuk pengertian akikoh ada menurut bahasa dan menurut istilah. Akikoh berasal dari bahasa Arab yang berarti rambut yang tumbuh di kepala anak yang baru lahir atau rambut yang tumbuh di kepala bayi. Sedangkan menurut istilah, akikoh berarti menyembelih binatang ternak berkenaan dengan kelahiran anak sesuai dengan ketentuan syara sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian akikoh itu sendiri merupakan perwujudan dari rasa syukur akan kehadiran seorang anak yang sangat didambakan oleh setiap keluarga. Kemudian dalil akikoh ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. Bismillahirrahmanirrahim. An Samurata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hulamu murtahanum bi'aqiqatihi yuzbahu anhu yaumas sabi'i wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu, rawahu Tirmidzi. Dari Samurah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak itu tergade dengan akikohnya yang disembelih pada hari ke-7 dari hari lahirnya, dan pada hari itu diberi nama yang baik dan juga dicukur rambutnya. Kemudian hukum akikoh adalah sunnah muakkad, artinya adalah sunnah yang dianjurkan. Syarat-syarat akikoh dan ketentuan pembagian daging hewan akikoh. Yang pertama, hewan yang disembelih adalah kambing atau biri-biri. Kemudian yang kedua, hewan yang disembelih harus sehat. Ini sebagaimana syarat yang sama pada penyembelihan binatang kurban. Yang ketiga, daging hewan akikoh dibagi 3, sepertiga bagian untuk dimakan
oleh orang yang berakikoh, sepertiga untuk disedekahkan, dan sepertiga bagian untuk dihadiahkan. Selanjutnya, daging hewan akikoh lebih utama dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Berbeda dengan hewan kurban, dibagi dalam kondisi daging masih mentah. Kemudian ketentuan yang lain untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan untuk perempuan 1 ekor kambing. Kemudian amalan-amalan sunnah akikoh yang pertama adalah melafadzkan azan di telinga bayi sebelah kanan dan iqomah di telinga sebelah kiri. Ini biasanya dilakukan oleh ayah dari si bayi itu. Begitu lahir maka akan diazani oleh ayahnya. Kemudian yang kedua, memberikan nama yang baik kepada bayi. Artinya nama yang baik adalah barangkali itu merupakan harapan-harapan dari orang tua si bayi bahwa kelak si bayi itu menjadi anak yang diharapkan, menjadi anak yang soleh atau anak yang solihah. Yang ketiga, mencukur rambut pada kepala bayi. Kemudian amalan sunnah yang lain, penyembelihan binatang akikoh disembelih oleh ayah dari si bayi itu. Selanjutnya, tata cara penyembelihan akikoh. Yang pertama dilaksanakan pada hari ke-7. Jika belum mampu, boleh pada hari ke-14, hari ke-21 dari kelahiran bayi. Yang kedua, disembelihkan kambing. Untuk laki-laki 2 ekor kambing, untuk perempuan 1 ekor kambing. Yang ketiga, bayi dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik, sebagaimana tadi yang sudah disebutkan. Selanjutnya, pemanfaatan daging hewan akikoh. Menurut Imam Rafi'i, bahwa daging akikoh yang sudah dimasak lebih utama jika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin. Artinya, si keluarga yang punya bayi itu memasak terlebih dahulu baru dibagikan, diantar ke rumah-rumah fakir miskin. Yang kedua, menurut Imam Syafi'i, boleh mengundang fakir miskin ke rumah untuk menikmati daging akikoh yang sudah dimasak. Itu dengan mendatangkan fakir miskin, tetangga atau kerabat untuk datang ke rumah yang punya bayi, kemudian untuk bersama-sama menikmati daging akikoh yang sudah dimasak tadi. Kemudian jenis hewan akikoh ini berupa kambing atau biri-biri. Syaratnya ini sama dengan syarat hewan untuk kurban, itu hewan yang sehat, tidak pincang, tidak sakit, kemudian yang gemuk, tidak dalam keadaan bunting. Ya, diharapkan bahwa dengan daging yang sehat tentunya memberikan gizi yang sehat pula. Kemudian yang gemuk diharapkan juga dagingnya banyak sehingga bisa berbagi lebih banyak lagi kepada tetangga atau kerabat. Selanjutnya, fungsi akikoh sebagai penebus gadai. Jadi ketika seseorang diberi amanah berupa anak, maka sebagai penebusnya adalah dengan menyembelih 1 ekor kambing untuk anak perempuan dan 2 ekor kambing untuk anak laki-laki. Dan yang kedua sebagai ungkapan syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah dikaruniai seorang anak. Yang ketiga sebagai sedekah pada sanak saudara, tetangga dan juga fakir miskin. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, menjalin keakraban dengan tetangga dan handai tolan. Ini sebagai bentuk menjalin kedekatan kita dengan tetangga dan juga kerabat. Yang keenam, menciptakan kehidupan yang serasi. Kita mendatangkan tetangga atau barangkali kita membagikan daging yang sudah dimasak pada tetangga kita, kepada saudara kita, kepada kerabat kita yang dekat maupun yang jauh. Kemudian yang ketujuh, menghidupkan sunnah Rasul.
Biasanya pada saat akikoh dibacakan juga ayat-ayat al-berjanji. Di sini adalah untuk menghidupkan sunnah Rasul. Dan pada saat itu juga dicukur rambut si bayi itu. Selanjutnya, perbedaan antara kurban dan akikoh. Yang pertama dari segi waktu, bahwa kurban dilaksanakan tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Dilanjutkan hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Kemudian kurban dilaksanakan setiap tahun, cukup 1 ekor, dan untuk kurban seekor sapi boleh untuk 7 orang. Kemudian daging kurban diutamakan dibagikan sebelum dimasak. Sedangkan untuk akikoh disyariatkan berkenaan dengan kelahiran anak dan 1 kali seumur hidup. Kemudian untuk akikoh jumlah kambing atau domba 2 ekor untuk anak laki-laki dan 1 ekor untuk anak perempuan. Kemudian yang selanjutnya binatang selain kambing jumlahnya 1 ekor untuk seorang anak. Nah, sebaiknya daging dibagikan setelah dimasak, itu untuk akikoh. Kemudian hikmah akikoh yang pertama sebagai perwujudan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas dikaruniakannya berupa anak, yaitu rizki yang begitu besar. Yang kedua, menunjukkan rasa tanggung jawab atas amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tanggung jawab seorang orang tua kepada anaknya, ya, salah satunya sebagai rasa tanggung jawab, dan hal itu ditunjukkan dengan cara menyembelih binatang akikoh. Yang ketiga, mempererat tali persaudaraan pada para tetangga, yaitu dengan kita mengundangnya atau membagikan daging akikoh. Selanjutnya, menumbuhkan sikap kepedulian sosial terhadap fakir miskin, sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dengan si miskin, karena ya tetangga semuanya diundang, ya khususnya yang terdekat dengan rumah orang yang akikoh. Kemudian secara batiniah mengajarkan pada anak atau si bayi untuk mendekatkan diri kepada Allah sejak dini, dan juga ada kepedulian sosial, ya, karena dengan mengundang mereka secara otomatis itu juga mendoakan, ya, semoga apa yang diharapkan oleh orang tua pada anaknya betul-betul menjadi anak yang soleh dan solehah. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan terkait dengan ketentuan akikoh, dari syarat-syarat akikoh, kemudian dalil dan juga hukum akikoh, kemudian perbedaan antara kurban dan akikoh, hikmah dan fungsi akikoh. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Itu saja yang Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat untuk anak-anakku dan juga tetap sehat. Dari Ibu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.